Salam. Berjumpa lagi kita dalam program Digital Preaching Majelis Sinode GKE. Saya Pendeta Mariadi akan menyampaikan firman Tuhan dalam edisi Senin 27 Mei 2024 yang terdapat dalam Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai dengan 23. Namun sebelumnya mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Diberkati hamba-Mu yang akan memberitakannya. Biarlah firman ini boleh meneguhkan, menguatkan kami sekalian, terlebih bagi yang berkenan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai 23 berbunyi demikian. Tiang awan memimpin perjalanan Israel. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama. Maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang saya ambil adalah mengikuti petunjuk Tuhan. Saudaraku, ketika kita melakukan perjalanan panjang dan menuju daerah yang belum kita kenal, pasti kita membutuhkan petunjuk atau arahan. Pada zaman dulu, mengikuti arah kompas sebagai petunjuk untuk mencapai tujuan. Sedangkan Bapak Ibu Saudara, zaman sekarang kita menggunakan Google Map atau GPS. Lalu pertanyaan, bagaimana zaman dulu sebelum mereka mengenal kompas atau Google Map? Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita belajar dengan perjalanan bangsa Israel yang melakukan perjalanan di padang gurun, di mana mereka menuju tempat yang tidak mereka ketahui letak dan lokasinya. Ternyata ada satu petunjuk yang memandu perjalanan mereka, yakni tiang awan dan tiang api. Tiang awan menuntun mereka pada siang hari sehingga mereka tidak mengalami terik matahari. Sedangkan tiang api menuntun mereka pada malam hari yang menerangi perjalanan mereka pada malam hari, sehingga mereka tidak tersesat.
Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tiang awan dan tiang api ini tidak hanya menjadi penuntun bagi perjalanan bangsa Israel, tapi juga memandu kapan harus berangkat dan kapan harus melanjutkan perjalanan, dan kapan harus berhenti atau tetap diam di dalam kemah mereka. Artinya, tiang awan dan tiang api merupakan petunjuk atau pengarah untuk perjalanan mereka. Allah memberi petunjuk kapan harus berangkat dan kapan mereka melakukan perjalanan dan kapan mereka harus berhenti. Tiang awan ini bisa saja berhenti 1 hari, bahkan seminggu, bahkan sebulan. Maka mereka harus berhenti dan diam di kemah mereka. Tetapi ada kalanya juga tiang awan dan tiang api tidak berhenti-henti. Artinya terus menerus walaupun keadaan mereka sudah terasa lelah atau capek, dan mereka harus berangkat dan terus berangkat. Ini artinya siap tidak siap, harus siap untuk berangkat atau melanjutkan perjalanan mereka. Saudaraku, berangkat ataupun berdiam, mereka tergantung tiang awan dan tiang api, yakni sebagai petunjuk Tuhan bagi mereka. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari nas ini kita belajar bagaimana perjalanan bangsa Israel mengikuti pimpinan atau tuntunan Allah dalam kehidupan mereka. Yang pertama, ada kalanya Tuhan meminta bergerak maju, melakukan segala tanggung jawab, peran, dan tugas kita di dunia ini. Walaupun kita mungkin merasa lelah, capek, jenuh, bahkan bosan, percayalah bahwa Allah selalu menyertai dan menuntun kita melalui kuasa firman-Nya dan memberikan pertolongannya. Seperti Allah menghindari umatnya dari panas terik yang dapat membuat umatnya kepanasan. Yang kedua, ada kalanya Allah membiarkan kita berdiam seolah tidak ada kemajuan, tidak berkembang atau stagnan. Kita mungkin juga merasa bosan dan merasa tidak sabar. Tetapi Allah sebenarnya merancangkan sesuatu yang baik untuk perjalanan hidup kita. Walaupun dalam situasi diam. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menemukan petunjuk Allah pada zaman sekarang. Tuhan tidak lagi memberi petunjuk melalui tiang awan dan tiang api. Akan tetapi kita sebagai umat percaya di dalam Yesus Kristus, bahwa Allah memberikan petunjuknya melalui firman-Nya. Ketika kita taat dan setia mendengar firman-Nya, maka kita pasti selalu dalam perlindungan, penyertaan, dan penjagaan Tuhan. Tetaplah dalam bimbingan, dalam tuntun, dan setia mendengar petunjuk Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersama berdoa. Bapa di surga, Allah yang hidup, kami bersyukur padamu atas kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendengar bagian firman. Diberkati kami, diberkati saudara-saudara kami yang berkenan mendengar bagian firman-Mu. Biarlah mereka diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan dalam perjalanan iman kepercayaan mereka. Kami juga berdoa bagi yang lemah, tolong Tuhan kuatkan. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, pulihkan, disembuhkan. Yang berbeban berat, diberikan kelegaan. Yang sedang menunaikan tugas tanggung jawab mereka dalam perlindungan dan penjagaan, dan diberkati hidup dan kehidupan mereka. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Salam.